Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di Raga Rupa Channel ya. Dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh penonton dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa lagi nih teman-teman ya. Yang pertama itu ada Ariski Benda. Halo, ini udah pernah muncul juga di YouTube kita nih ya. Ada nih videonya, bisa dicek di sini. Dan alhamdulillah banyak yang suka ya Bang Ariski ya. Bermanfaat juga ternyata video yang kita buat waktu itu ya, dengan alat seadanya ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menambah ilmu untuk orang lain. Alhamdulillah. Kita hari ini kedatangan juga sosok yang luar biasa. Ini baru muncul nih kali ini, Bang Wahyu Al-Fauzan. Jadi hari ini kita akan bahas seputar vokal festival ya, ataupun tentang lagu-lagu Minang ya. Pokoknya teman-teman bakal harus tetap stay sampai akhir ya. Sibukannya apa ya? Sibukannya cuma ngisi-ngisi YouTube juga di Elta Record ya. Gak diragukan lagi ya. Nggak diragukan lagi. Seorang Ariski Benda. Dan juga sekarang lagi sibuk ngajar-ngajar vokal, paduan suara, nasyid di sekolah. Terakhir kemarin habis jadi pelatih paduan suara, lomba paduan suara antar perawat senasional ya. Iya. Dan yang Ariski latih juara 1. Alhamdulillah. Keren banget ya. Keren banget. Alhamdulillah lagi. Emang coach kita. Coach kita, emang benar coach Ya, kita. benar ya, Gitu. ya. Kemudian kita juga ada Bang Wahyu Al-Fauzan nih. Ini juga sosok yang luar biasa dalam dunia perlombaan lagu Minang juga Festivalan. berfestivalan. Sudah sering ya kita tahu ya. Bang Wahyu ini juga dari kemarin terakhir ikut lomba RRI ya. Iya. Tapi Lomba bintang nostalgia. Oh ya, yang juara 1 lomba lagu nostalgia dari Pangeran. Tapi kemarin terakhir ikut lomba bintang radio belum rezeki ya. Rezekinya mungkin tahun besok. Tahun besok. Kita doakan ya, Bang. Harus didoain dong, karena tahun depan yang kemarin itu udah ke 4 kali. 4 kali ikut. Gagal. Mungkin kelima mungkin bakal berhasil. Amin. Bakal jadi seorang Ariski Benda mungkin yang Ariski mau Benda. disebar ke tingkat nasional nanti. Iya, bintang radio 2000 berapa Bang Rizky? 2018. Memang bintang radio juga salah satu event yang bergengsi Luar ya, biasa juga. menjaring para penyanyi-penyanyi muda untuk bisa meningkatkan kualitas bernyanyinya ya. Benar sekali. Tapi Bang, ya Levelnya sampai nasional juga. Jadi makanya orang tuh pada berlomba-lomba biar bisa juara. Juara 2 tuh belum puas, mereka juara 1 harusnya. Juara 1. Harus. Bahkan kalau di tahun-tahun dulu itu sampai ASEAN loh. Sampai ASEAN. Iya. Jadi udah juara 1 Di baru nasional. di nasional Iya. ASEAN. Jadi kalau udah juara 1 di nasional itu mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. Keren. Kalau pengalaman Bang Rizky di nasional itu gimana sih lawan-lawan dari provinsi lain? Oh gila sih, emang dari provinsi-provinsi lain terutama itu bagian-bagian timur itu emang keren-keren banget suaranya. Karena kan emang udah dijaring juara satu di seluruh Yang terbaik dari masing-masing iya. provinsi ya. Jadi Yang emang mungkin begitu sengit. mungkin yang salah-salah juga di bawah ya. Iya. Bawa nama provinsi yang Rizky. Itu nasional ya usia. Ini aja Wajo kemarin pas tingkat Mas Subarnya aja. Aduh, soalnya juga ya lah gitu kan, luar biasa gitu persaingannya gitu. Benar-benar. Apalagi di nasional. Kalau menurut Bang Ariski sama Bang Wahyu, sepenting apa sih kita mengikuti festival atau lomba? Menurut Bang Ariski penting nggak lomba? Penting banget Ucu. Alasannya apa? Jadi dengan kita mengikuti perlombaan itu kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Misalnya kita lihat orang tampilannya bagus, jadi kita akan pengen seperti orang itu gitu. Jadi kita bahkan berlatih terus untuk mencapai tujuan kita yang sebagus yang kita lihat gitu. Jadi dengan kegagalan kita di perlombaan itu akan memotivasi kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena emang pengalaman itu adalah guru terbaik. Oh iya, benar sih.
kalau sekarang nih kan banyak juga orang kayak, apalagi kalau di Sumatera Barat aja nih, yang saya tahu juga rata-rata anak-anak sekarang itu kayak malas ikut, nanti yang menang dia aja gitu. Gimana sih Bang Rizky memberikan motivasinya lagi? Sebenarnya itu apa stigma yang salah sih sebenarnya, Stigma karena yang salah ya. emang kalau misalnya ada kita melihat orang yang bagus itu jangan jadikan seperti yang kata Uncu tadi, itu kita jadikan sebagai tolak ukur kita, bagaimana orang tuh bisa, kita kenapa nggak bisa. Jadi kita harus bisa seperti orang. Harus bisa, karena dia aja dulu nggak otomatis langsung juara Iya, satu ya. pasti orang itu dari yang kalah-kalah dulu. Iya, benar. Nggak mungkin langsung Juara satu. Nah, kalau Bang Wahyu gimana sih? Kalau festival penting banget karena memang yang pertama kali diukur itu adalah mental ya. Iya, paling diuji itu pasti mental. Orang-orang yang sering berkompetisi itu mentalnya akan teruji karena memang hari ke hari, panggung ke panggung dihadapkan dengan orang-orang yang banyak gitu, dihadapkan dengan khalayak umum gitu kan. Jadi ibarat kata kayak mental kita untuk tampil di depan orang banyak itu sudah terlatih, itu yang pertama. Karena mental itu sangat berpengaruh gitu, gak hanya untuk dunia festival juga, ketika pindah ke dunia kerja atau kemanapun itu mental akan tetap diuji pasti. Karena kalau festival itu memang kita dari A sampai Z itu dinilai ya. Benar banget. Dari A sampai Z dinilai, baik itu kostum, act out dan lain-lain ya. Segala macamnya itu dinilai. Jadi Kalau mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang selalu beribadah. iya, kalau Bang Wahyu pertama kali ikut lomba itu di umur berapa? Lupa ya, karena memang udah dari kecil tuh udah ikut lomba. Dari Zibon. Ya terus sudah janin lucu, belum lahir. Saya dari mungkin SD. kalau perlombaan mungkin SD ya. Cuma kalau untuk tampil di depan umum dari TK udah. Dari TK udah Ingat banget tuh dulu lagunya tuh lagu-lagu Nur Maha Esa, Allah Maha Kuasa. lagu religi juga. Dari kecil dulu gitu kan. Terus kalau ikut lomba sih emang dari SD lah, tapi nggak langsung nyanyi sih. Bang Wahyu ini juga keren nih, Bang Aisyah kemarin juga yang penyanyi Ratu Sikumbang. Oh iya. Bang Wahyu ngeri ya, juara ya Ratu Iya, dia Sikumbang juara Idol. satu di Kota Juara Padang. satu di Kota Padang Itu tahun berapa itu? dan banyak mengalahkan senior juga ya. Alhamdulillah, tapi memang kayak pada waktu itu luar biasa sih itu persaingannya itu. Mungkin di daerah lain juga begitu ya. Iya. Cuma pas di Kota Padang itu keluar lucu semua yang kayak raja-raja festival atau festival kayak Emang ada Raja Festival. terus kayak memang udah nggak kayak udahlah nampilin apa yang bisa ditampilin gitu, juara apa nggak urusan belakangan, tahu-tahunya juara. Di Sumatera Barat juara. Masuk 10 besar. 10 besar karena memang lawannya juga banyak lagi ya. Iya, karena memang yang di tingkat provinsi itu adalah mereka yang 3 besar di setiap kabupaten kota. 3 besar di setiap kabupaten kota. Ya kebayang sih ya gimana persaingannya itu ya. Karena di Sumbar ini memang banyak ya wadah-wadah. Menurut Bang Rizky benar nggak? Kalau di Sumbar ini banyak ya wadah-wadah untuk menjembatani kita sebagai penyanyi atau yang ingin bernyanyi gitu supaya lebih bagus. Iya sih, karena biasanya kalau di setiap misalnya ada peringatan hari besar, itu biasanya dinas-dinas itu mengadakan lomba Su. Atau di misalnya ulang tahun kota atau suatu kota atau kabupaten, itu mereka juga mengadakan itu namanya pekan budaya. Budaya. Jadi ada berbagai macam perlombaan, salah satu juga lomba Minang atau lomba solo song ya. Ya, jadi dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 10 kali ada perlombaan. Jadi memang bagusnya memang kita ikut lomba ya kalau memang mau jadi penyanyi ya. Iya, benar sekali. Benar ya, Bang Wahyu ya. Kalau sejauh Bang Rizky dan Bang Wahyu ikut festival, apa sih pernah nggak merasa dicurangi? Kalau Bang Rizky pernah nggak merasa dicurangi? Pernah. Pernah ya. Sering ya, sering mungkin. Yang paling teringat itu yang sejauh ini yang paling teringat mungkin kayak menyakitkan loh. Iya. Sampai sekarang masih diingat sih misalnya karena ada curangi. Ya, kan itu pengalaman. Pengalaman, Nggak iya. masalah kita jadikan pengalaman. Apa sih ceritanya kalau Bang Rizky? Kalau saya sih dulu pernah ikut lomba di suatu kabupaten. Saya udah menampilkan yang terbaik nih. Semuanya udah mengakui dan menyangka bakal saya yang juara. Gitu. Ternyata hasilnya bertolak belakang. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan dugaan. Jadi nggak cuma saya yang Iya. juluk gitu. Iya. Jadi orang-orang yang ikut semua Peserta. sudah itu terkejut saya
Jadi emang jurinya itu lebih mementingkan putra daerah yang menang. Kayaknya tahu deh lomba yang mana gitu. Karena kita juga kalau tahu Ya, aja. tahu aja ya. Tapi itu di syarat atau di juknis petunjuk teknis emang nggak ada dikasih tahu kan? Kalau sebenarnya tingkat sumber pada waktu tingkat itu. sumber ya. Iya. Tapi ternyata nggak sesuai. Nggak sesuai dengan harapan. Dan itu udah ini nggak? Kan kadang kita merasa bahwasanya kita yang bagus, tapi menurut orang lain ataupun menurut juri memang kita nggak bagus itu loh. Kalau menurut di saat itu memang Rizky udah nanya juga ke juri atau ke teman-teman penyanyi lain. Kalau teman-teman penyanyi lain udah ya. sudah bakalan udah bilang ini bakal Juara gitu ya. mungkin harapan gitu. Jadi kalau untuk juri karena udah terlanjur kecewa mungkin waktu itu ya, jadi nggak sempat lagi nggak sempat lagi buat Bertanya. bertanya dulu. Berarti jurinya juri dari daerah itu. Iya. Karena kecewanya itu mungkin kalau memang lomba yang dimaksud itu dari yang ada di pikiran Wahyu ya. Iya. Itu soalnya jauh cuy. Terus curangin kayak Jadi kecewanya itu Kecewa. berlipat-lipat ya. lipat ganda gitu. Benar-benar. Kecuali kalau misalnya mungkin memang kita tampilannya nggak bagus. Kalau mau memenangkan putra daerah ya silakan, atau enggak mungkin bikin aja aturan. Sesuai realita ya. Memang, Iya, sesuai memang dengan kondisinya realita. misalnya Rizky saat itu nggak bagus, Mm-mm. ya wajar ya berarti. Ya wajar. Kalau Wahyu waktu itu sih Kalau ini kapan? emang nggak ada salahnya juga ya waktu itu. Sama kayak Bang Rizky. Di situ juga. Di situ juga. Tapi enggak, di sana nggak pernah dicurangi sih karena Wahyu ngerasa emang kurang maksimal. Oh gitu. Yang Itu ya kalau festival kalau Culu lihat memang kita dituntut untuk siap kalah dulu ya. iya, itu mental tadi yang Iya, benar. benar mental. Jadi kita siap kalah dulu, dan kalau kita udah siap kalah, jadi kita nggak terlalu ambisi ya. Benar. Nggak Jadi ambisi. ketika merasa kalau misalnya kalah, ya kita siap. Kita siap bahwasanya kita harus punya mindset, berarti kita memang harus lebih bagus lagi latihannya, harus lebih giat lagi latihannya dan bisa mengalahkan yang juaranya. Gitu ya. Benar. Dan itu juga untuk mungkin udah jadi rahasia umum kali ya, kalau di dalam perlombaan itu pasti ada kecurangan misalnya. Dan ini ada kemarin pengalaman saya menjadi juri di suatu tempat ya, itu lomba tingkat SMP dan SD gitu ya. Jadi kebetulan nih waktu itu sebut aja sekolah SMP X, Iya. anaknya dia tampil bagus banget, cuman dia waktu itu hilang liriknya. Nah, otomatis fatal dong. Fatal. Nah, jadi karena ibu gurunya tahu dia punya kesalahan gitu, jadi kalau dia nggak salah dia bisa juara 1. Jadi karena ibunya tahu dia salah, langsung di chatnya saya. Gurunya kenal sama Bang Rizky. Iya, gurunya kebetulan kenal sama saya. Di chatnya boleh minta bantu nggak? Maksudnya tuh bantu naikin nilai anaknya. Nah, jadi itu yang harus kita perangi. Iya benar-benar. Kita stop KKN. KKN kecurangan dalam Iya. bentuk apapun ya. Harus Jadi- sportif ya. Iya. Karena saya pernah di posisi itu dulu. Nah, Jadi itu yang harus kita stop dari sekarang. Harus kita hilangkan yang namanya kecurangan-kecurangan seperti itu ya Kak. jadi itu buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang mungkin sekarang posisinya dari yang awalnya peserta udah jadi juri sekarang gitu ya. Iya, Jadi pesan langsung iya, ya. pesan langsung iya. Kepada juri ya. Kalian kan juga pernah gitu festival, gimana rasanya ketika kalian udah menampilkan yang terbaik ketika Benar, dicurangi benar. gitu. Nah, sekarang ketika kalian jadi juri jangan pernah melakukan hal tersebut karena memang apa yang kalian rasakan akan dirasakan dengan orang yang kalian curangi nanti. Karena itu efeknya juga nggak bagus ya. Iya. Dia berdampak juga pada peserta-peserta mungkin yang baru-baru ikut ya. Iya, nanti Mentalnya mentalnya sih, kena. Iya, Mental. mental kena. Soalnya pasti dia juga bisa mengukur diri ketika dia perasaan gue udah tampil bagus kok bisa kalah deh. Jadi jangan pernah dicurangi loh. Istilah kayak yang real aja kayak. Ini juga nih perlu kita diskusikan nih. Karena kalau seni itu kan memang tergantung selera juri sebenarnya ya. Iya. Kalau nyanyi pun tergantung selera juri, tapi tetap ada standar kan, Iya. standar penilaian. Nah kalau Bang Rizky sama Bang Wahyu nih yang udah sering ikut lomba lagu Minang, sejauh ini benar udah ini nggak, udah cocok nggak standar-standar yang dibuat oleh juri di beberapa festival yang pernah diikuti?
Mungkin ada yang udah cocok, cuman ada yang beberapa yang kayaknya masih belum belum memenuhi kriteria gitu. Karena mungkin dari pihak penyelenggaranya merekrut jurinya itu yang kurang Kurang berkompetensi. sesuai lah. Karena lagu Minang sama lagu pop Indonesia itu beda. Beda sebenarnya ya. Jauh beda. Kalau menurut Bang Ayu gimana sih? Udah Sebenarnya masing-masing kalau dibilang standarnya itu setiap perlombaan yang dinilai itu aja sebenarnya, vokal, penampilan, teknik segala macam gitu kan. Cuma kalau perkara selera juri itu kembali lagi ke bagaimana penampilan pesertanya pada hari tersebut sebenarnya gitu. Misalnya standarnya udah dibikin seperti ini gitu, tapi pada hari tersebut peserta-peserta tersebut tidak bisa menampilkan sesuai dengan standarnya itu. Jadi kan ibarat kata kayak emang balik ke selera jurinya lagi kayak gitu, walaupun standarnya udah ada. Jadi memang juri tetap berpatokan ke standar ya. Iya, Cuma tetap dia punya seleranya masing-masing, atau mungkin pada hari itu semuanya bagus gitu loh. Tapi warna suaranya beda-beda. Otomatis juri memilih yang juara itu sesuai dengan keinginan mereka yang sebenarnya warna suara yang mereka sukai. Dan ada juga juri yang tipenya dia nggak suka banyak improv misalnya. Ada juga juri yang suka improvnya harus banyak gitu ya. jadi kita harus ngerti juga kalau jurinya ini kita harus gimana. Oh gitu ya. Harus mengenali juri, karena memang kebetulan ya di festival-festival itu kadang ada juri yang sama-sama, maksudnya kayak di festival A kita ketemu sama juri yang A, terus pas festival B kita ketemu lagi sama dia gitu loh. Jadi sebagai peserta festival berarti teman-teman udah tahu sama selera juri yang bersangkutan. Iya. Jadi kita harus mengikuti keinginan juri. Oh iya. Tips juga berarti ya. Iya, Tips juga untuk yang mau ikut festival ya jangan sampai sungkan lagi nih ya. Iya, jadi kalau misalnya Ada teman-teman tipsnya. kayak misalnya nih udah di festival terus tiba-tiba kalah, tanya ke jurinya. Jadi jurinya bilang seperti itu. Dan suatu saat jika ketemu lagi sama juri yang sama, kalian terapkan apa yang telah disampaikan. Langsung dievaluasi berarti ya. Iya, karena pernah waktu itu kan Bang Aisyah kita udah bikin improv segala macam gitu loh buat perlombaan lagi on the way gitu kan kalau kasih lomba. Tahunya loh yang jurinya itu adalah juri yang nggak suka improv, akhirnya kami nyanyi dasar aja karena ada improvisasi. Ini memang kita harus bisa melihat karakteristik ataupun selera juri yang Iya, benar. nggak dipukul rata berarti ya. Benar. Masing-masing juri itu beda-beda. Kalau Bang Rizky sejauh ini udah sampai ke nasional, target dalam segi berfestivalan atau dalam dunia menyanyi atau dunia musik ini apa sih targetnya yang belum dicapai dan yang ingin dicapai? Mungkin setelah beberapa kali ikut di nasional ya Cuk, tapi belum pernah juara. Di nasional. Pengennya juara di nasional. Iya, targetnya misalnya kita radio bisa juara di nasional. Juara di nasional. Kalau Bang Wahyu targetnya di dunia permusikan Sama ya, karena memang yang namanya goals itu dari waktu ke waktu pasti bertambah terus. Kalau untuk tingkat nasional kan Wahyu istilahnya beberapa kali juga pernah, baik itu dari segi baik itu solo ataupun bareng teman-teman di tim. Cuma kalau untuk di solo pada waktu itu alhamdulillah sih masuk 5 besar di tingkat nasional. Cuma itu kayak udah lama banget gitu, jadi kayak pengen lagi ngerasain vibes lomba solo di tingkat nasional. dulu itu yang 5 besar di nasional itu lomba apa? Itu FS2N tapi madrasah. FS2N tingkat ini ya, Madrasah antar Kemenak ya. Nanti ya kemenang Kementerian Agama yang ada ini ya. Iya. Ya, banyak sih ya event-event ini banyak ya. Banyak. Setiap dinas itu ada lagi ya, setiap lembaga itu ada lagi. Tergantung kita bagaimana mencari info ya. Iya, Itu kayak gimana sih bisa dapat info-info lomba itu, ini tips juga nih kan untuk teman-teman yang mau lomba kan. Jadi kalau untuk info kita misalnya ikut lomba nih, jadi kita harus berbaur dengan teman-teman relasi itu penting. dari kota lain, jadi misalnya nanti kalau ada event selanjutnya kita bisa bertukar informasi dari teman-teman yang udah kita temui sebelumnya. Apakah
itu ada nggak misalnya ya aku nggak mau ngasih tahu Ada. ya nanti dia yang juara gitu ya, pasti ada ya. Itulah mental tadi Ju. Mental juara itu kalau orang-orang yang punya mental juara pasti walaupun mereka ngerasa mereka tuh kurang maksimal, maksudnya kayak mereka masih belum terlalu bagus gitu. Tapi mereka karena punya mental juara, mereka nge-share gitu. Nge-share aja, Jadi ya. walaupun misalnya lawannya banyak ya it's okay gitu. Yang penting teman-teman ikut, aku juga ikut. Banyak kok yang begitu Ju. Iya. Yang Karena misalnya- memang kalaupun kita udah merasa kita hebat, kalau kita nggak ada pencapaian selanjutnya lagi di lomba yang sama, rasanya kita akan ini ya di sana aja ya. Iya, ngerasa stuck di sana Stuck, aja ya. gitu. Nggak maju-maju gitu ya kan. Berarti pernah juga ya ada juga teman-teman sesama festival yang nggak mau share info. Ada. Tapi akhirnya ketahuan juga. Ketahuan namanya karena banyak juga yang ngasih info. Karena yang namanya info lomba itu pasti banyak nyebar, apalagi panitianya kan, panitia pasti akan nyebar sekuat Tapi ini benar nggak sih kalau festival itu pasti mindsetnya atau stigma orang-orang itu di acara itu pasti ingin kompetisinya itu terasa banget ya, kayak ih ya kayak apa gitu, kayak memang musuh aja semuanya di lomba itu. Gimana kayak Kadang gitu, ada sih beberapa yang kayak kelihatan gitu, kayak mereka itu kayak nggak suka. iya kayak pasti ikut lagi. iya kayak kompetitor banget gitu. Ada yang seperti itu. Banyak sih. Banyak juga yang seperti itu. Cuma ada juga yang enggak, yang sebenarnya kayak Dan oh dia juga ikut lagi udah nggak usah. berbaur ada juga gitu ya. Ada juga yang istilahnya ready flow aja, kayak udah ya terserah, nggak terlalu Yang musuh-musuhan karena lomba ada gitu loh. ada. Bahkan itu ya lucu ya, itu nggak kebanyakan yang mau ikut itu nggak di anak-anak festival, nggak bukan mereka tapi kayak orang tuanya gitu. Sampai ke orang Orang tua tua juga. ya, orang tuanya kayak gitu. Orang tua ikut dalam skena festival ini ya. Iya benar gitu. Kadang memang ada banyak anak-anak festival yang mungkin masih didampingi sama orang tuanya Oh. kemana-mana gitu. Akhirnya kayak orang tua kan ada beberapa, jadi akhirnya antar orang tua itu kayak sengklek gitu loh. Ntar ada aja masalah. Bang Rizky pernah nggak ikut lomba didampingi orang tua? Kalau di kampung dulu pernah muncul sekali. Sekali-sekali. Kalau Itu umur berapa yang didampingi? SD tadi ya. Oh SD masih SD, didampingi. SMP. Takut nanti uang hadiahnya dicuri orang emang ya. Jadi langsung dikawal sama orang tua. Jadi kalau ada juara langsung kamu diambil. Jalan, Nah, iya. jalan di sini. Sini mama pegang. Sampai sekarang pun kalau misalnya juara itu bakal disetor juga ke orang tua. Wah. Iya nggak apa-apa lah. Karena kan kita emang juara itu kan orang Karena tua. orang tua juga support ya. Benar. Misalnya nih, itu kan dulu kalau masih kecil ya. Hmm. Kalau sekarang di Sumatera Barat ini lah, apa masih ada yang udah lumayan dewasa atau udah 18 tahun yang bawa orang tua Masih mendampingi? banyak sih banyak. Itu gimana sih menurut pandangan Rizky sama Wahyu? Apakah itu baik atau kok udah besar masih dibawa, masih dibimbing atau gimana sih? Oh, kalau kita melihat dari sisi positifnya berarti itu orang tuanya selalu support Iya. ya. untuk anaknya ikut lomba di mana-mana. Kalau negatifnya sih berarti anaknya belum Mandiri. ya. Cuman kalau kita pengennya mandiri ya kita nggak usah ditemenin, kita bisa cukup dengan minta doa orang tua itu. Orang tua datang ke sana sendiri, kemudian bawa piala dan hadiahnya pulang sendiri. Iya. Kalau Bang Wahyu gimana sih? Kalau Yus dari kecil, karena memang dari kecil nggak stay sama orang tua ya, jadi lomba dari Sendiri kecil ya? itu emang sendiri-sendiri aja. Cuma kalau misalnya lomba di Padang pun jarang juga sih sama orang tua, tergantung mamanya aja. Mama kebetulan orangnya sedikit mageran gitu. Jadi kayak aku ke lomba gitu kan, doain ya kayak gitu. Nanti kalau mama mau pengen ikut, ya udah diminta antarin sama adik atau siapa. Tapi emang jarang sih mama ngikutin lomba di lomba, sesekali aja. Mau lagi pengen lihat. Ya, intinya memang semuanya tergantung kita ya. Benar. Kita mau ada di support ya alhamdulillah, di support lebih ya istilahnya. Iya. Kalau nggak di support, misalnya dari mana juga. Ya karena rata-rata itu satu lagi festival di Sumatera Barat ini insertnya itu menurut Rizky dan Wahyu udah sesuai standar atau belum sih? Maksudnya apakah terlalu tinggi atau rasanya perlu nggak insert itu di perlombaan?
Iya, baik itu tadi beberapa obrolan kita ya seputar festival, mungkin ya pengalaman-pengalaman juga ya yang bisa di-share dan juga semoga ada manfaatnya ya. Sebenarnya nih sebelum kita tutup kita ada quiz dulu nih, dan ini quiznya beda dengan quiz konten-konten lainnya nih. Karena kita quiznya itu tetap ada informatif untuk penonton. Jadi kita akan quiz bertiga. Nanti akan ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang kita tulis jawabannya di HP. Kita lihatin ya. Nanti kita cek satu-satu. Oh gitu. Paham ya? Paham. Iya. Yang pertama, sebutkan 5 judul lagu Minang yang menurut teman-teman tingkat kesulitannya paling tinggi sejauh ini. 5 lagu Minang pria yang tingkat kesulitannya paling tinggi saat ini atau sejauh ini ya. Bagi dah. Oke. Dari Ucu dulu nih. Ya. Apakah masuk nih dari 5 lagu ini menurut teman-teman ya? Yang pertama, Relakan dan Tamakan. Masuk. Coba cek. Nomor 1 dong. Lihatin tuh ke kamera tuh. Relakan Ini kita belum ada briefing ya, belum ada belum ada briefing. briefing sama sekali. Selanjutnya yang kedua, kalau yang 5 menurut Uncu itu yang kedua Kasih Kacara ya. Masuk. Aku gak masuk. Nggak masuk. Gak masuk. Rizky masuk. Emang kasih pacar kayak mana sih lagunya? Oh, iya, itu susah. Oh, tengok yang ini. Karena memang sering dengar jadi lagu. Oh, dia karena memang dengar lagunya sih. Tapi memang susah bagi itu. Nggak masuk ya. Ini bagi-bagi belum. Ya, kita masuk nih 2 lawan 1. Yang ketiga, kalau yang Uncu berubah Pusarokan. Nggak masuk. Iya. Tapi memang susah ya lagunya. Oh, itu lagu itu gagal kemarin. Pintu hati dia lagi. Oh iya, di lagu itu tahu gagalnya. Waktu Grand Final bintang waktu Grand Final Ratus Kumai itu kan itu lagu wajibnya. Oh, pernah jadi lagu wajib ya? Itu gagal, tapi masih belum lah. Masih Masih belum. belum termasuk lah. Oke. Kalau yang keempat, Uncu masuk Balam Pamutri Tali. Ini bukan meremehkan lagu, Iya, cuma iya. kayak mungkin kami Kita kan beda-beda. Iya. Jadi benar juga nih, harus kita garis bawahi dulu ya. Iya. Ini menurut kita masing-masing. Oh, yang Menurut tingkat kesulitannya ya, kita. mungkin pengalaman tadi ya, yang didengar sejauh ini mungkin itu yang susah. Yang kelima, Tasisia, Right, masuk. Iya. Dua masuk. yang saat ini dipopulerkan oleh David Istanbul. Istanbul, iya benar. Yang Sisi emang bisa- benar. lagunya gimana? Nah, aja dia katanya kamu bawain lagunya kalau festival gitu. Kenapa? Karena udah beberapa kali bawain lagu itu, Ada 5. belum ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil. Ada Susah. aja sebenarnya. Ada versi sendiri bagi Itu lagunya memang lagunya sebelumnya udah pernah dipopulerkan juga. Oh, Jalmon yang pertama, tapi dibuat versi baru lagi oleh David Istanbul. Lebih susah mana? Versi Jalmon atau versi David Istanbul? Beda karakter sih sebenarnya. Karakter ya? Karakternya beda. Kalau untuk di Cengkok kan mungkin lebih ke David, tapi kalau dari segi kayak emang Minang klasiknya emang dapetnya di Jalmon. Oke, selanjutnya Bang Wahyu, 5 Ini lagu lagu. makan udah masuk ya. Nasi sih masuk. Tangi di Rantau. Mana lagunya? Itu dipopulerkan oleh David. Masuk juga, wow, sama dengan tingkat kesulitan. Ya, lagunya emang sulit. Oh, berarti menurut Bang ujungnya nggak susah lagunya. Jadi apa sih lagunya gampang? Gampang ya? Ada di tutorial lah. Nanti kita akan buat tutorial lagu Tangi di Rantau ini. Untuk episode selanjutnya kita akan buat di versi tutorialnya ya. Angkat upaya ya. Ya, versi tutorial dengan upaya. Berarti next Ada salah menimbang. Salah Manimbang ini banyak ini populerin ya, banyak ya versi-versi. Pertamanya khusus sembarang kalau nggak salah. Pertamanya untuk sembarang. Iya, aku nggak masuk. Ya, Bagi nggak Ucu masuk. susah nggak lagunya? Tapi menurut kalian susah nggak lagunya? Pernah dibawain jadi lagu bebas. Kemarin terakhir kalau di God, Oh, iya. susah ternyata. Dia tuh kalau menurut aku sih susahnya di lagu ini tuh karena memang dari awal sampai akhir tuh emang dijor banget nada tinggi. Jadi bagi kita mungkin kalau misalnya emang belum
full teknik gitu ya kan bakal kecapean banget. Benar. Tapi mungkin bagi Bang Rizky yang soalnya itu gampang ya. Tapi kan kayaknya nih lagunya itu gampang dibawain kayaknya atau didengerin sekilas kayak karena memang lagunya itu chordnya notasinya easy listening ya kan? Iya benar. Kayak Tapi karena kalau kita nyanyiin kerasa capeknya apalagi kalau kita nggak gunain teknik yang benar. Karena emang dari awal tinggi banget sih. tinggi ya. Banyak versi-versi juga banyak kan yang udah mau cover ya. Oke, selanjutnya Terakhir nih, nyanyiin Bundo, tau nggak? Tahu yang udah gimana sih lagu? Yang pernah Bayu ini dipopulerkan oleh siapa? Untuk teman-teman. Kalau sekarang sih lagunya udah jarang di band festival dan udah jarang di recycle. Cuma terakhir yang di recycle, iya pertama kali itu Calman dan terakhir itu yang Wahyu tahu itu di recycle sama Tata siapa namanya? Oh, Talita KDI. Talita ya. Iya. Talita lupa aku. Talia Coto. Benar. Talia Koto. Iya. Ya. Itu Nah, itu apa? susah Di mana lebih susah? ke cengkok dan kita lebih ke kayak bakal ngatur-ngatur cengkoknya dan tempo itu susah. Sama kayak lagu Lakan Namakan, cuma Lakan Namakan kan lagunya itu dinamiknya itu jelas gitu, maksudnya dari rendah tinggi. Kalau ini kan sebenarnya kalau nyanyiin Bundo ini dinamikanya itu ibarat kata kayak dinamika tinggi rendah nadanya itu hampir merata sampai ke ujung, cuma di cengkok dan temponya sih yang gitu sih. Terus nafas gitu. Nafas ya. Jadi pengaturan pernapasan mungkin di lagu yang nyanyian Bundo ini susah ya. Yang kayak yang terakhirnya kayak Salamun qadnai mathilan Dibuntuan cepara sayang Tercentang kata Tuhan kuat. Itu pernah jadi lagu wajib di festival? Belum pernah Belum sih ya, tapi ya, emang sekali. susah aja ya? Wah itu susah. Pernah dulu ada lagu ini di pilihan list lagu kenal waktu itu ke lomba. Gak ada yang bawain sih. Jadi yang gue karena susah mungkin ya. Ya nggak tahu juga. Tapi bagi Wahyu sebenarnya susah. Oke, kita next Ariski Bedang. Oke. Yang pertama itu Lakan Namakan. Iya. Di Tasis ya. Di masuk. Kasih Kacarai. Iya. Tanya di Rantau. Atau Tangina tuh ya. Asal main Pasar Nandi. Ini populer Tiaramon ya. Kiaramo. Sekarang ada nggak yang cover yang bagus nih yang populer? Kayaknya nggak ada deh. Yang legal. Legal ya kan. Kan sekarang cover ya. ya bukan cover. Tapi kalau dari segi anak-anak festival bawain, kalau Wahyu jujur sih emang suka yang versinya Ariski Bedang. pernah bawain itu di festival. Sering Juara. Alhamdulillah. kapan sih Ariski Bedang lagi Berarti udah nggak sulit lagi ya tuh. Udah nggak kan? sulit lagi harus. Kan? Tapi emang sulit lah. Iya bagus juga ini untuk penonton juga kan. Berarti bisa mempelajarinya. Dari awal sampai akhir susahnya di ref kah? Dari viralnya. Dari awal itu ya. Ya, di tempo sih sering kalau sejauh ini Wahyu kayak ikut festival terus kalau ada mobil lagu ini pasti sering keteteran di tempo pasti dari raw ke masuk ke songnya. Temponya jauh ya. Terus kayak bikin cengkok gitu sering flat di cengkok guys. Oke, jadi itu nanti mungkin akan kita buat tutorial ya di next. Karena ini lagu festival ada nanti ada anak-anak festival lagu Minang yang ingin menambah ilmunya karena ilmu yang kita kasih belum ada gitu ya kan. Nah, bisa ditambah dari channel YouTube-nya Raga Dupa. Oke, cukup ya. Baik, selanjutnya kita ke kuis pertanyaan selanjutnya ya. Kita pertanyaan selanjutnya nih. Satu aja nih. Enggak asik gitu kan kalau kuis itu ada Kurang. gitu. Tidak ada 3 atau 2 ya. Dua ada atau Dua. tiga. Selanjutnya sebutkan 3 penyanyi pria legendaris Minang. Kok bisa ya Allah Akbar. Oke, selesai. Udah, baik. Dari Uncu. Dari Uncu. Yang pertama itu Zalmon. Masuk. Kedua Tiaramon. Ya. Yang ketiga Ucok Simbara. Beda. Beda ya. Kayaknya ini yang ketiga bakal ada yang banyak yang beda. Oke, Ini War cuma nanya ini kalau dari Tiaramon lagunya yang paling Uncu suka apa sih gitu? Tiaramon Pasar Buruang. Oh iya Mas Andi. Pasar Buruang
Ramon juga susah tau lagu. Ramon memang legendnya itu lagunya yang duet sama Ikasin juga banyak kan. Iya. Balai Badang, Yang itu bisa bukan bisa bukan wawancara ya memang banyak. Kalau sih. Salmon Sering diputar dulu sama orang tua itu di rumah. Sore-sore itu pasti lagunya ya Ramon, Ikasin. Memang lagu orang tua pasti suka kan lagu itu kan. Ya Ramon, Zalmon, terus Cuk Semarang. Kalau Cuk Semarang memang ngegas lagunya ya, memang tinggi ya. Tapi sebenarnya yang kita bikin ini emang benar semua sih sebenarnya. Iya, legend juga sih. Karena emang diminta cuma 3 kan. Iya. Jadi bisa aja beda-beda. Kalau Wahyu sih ini nilai itu dari umurnya sebenarnya. Umur. Iya, dari umur, terus dari siapa yang lebih dulu berkarya. Banyak sih sebenarnya ya. Iya. Yang legend juga banyak kan. Yang Iya, udah banyak sebenarnya. Tempat kita mungkin kita aja nggak tahu. Iya, tempat kita Kita pikirannya cuma itu. mendengarkan dan mempelajari cengkok-cengkoknya kan. Iya benar-benar. Karena masing-masing penyanyi itu beda-beda karakter. Karakter dan cengkoknya beda semua kan. Rata-rata Iya, ya. benar. Penyanyi legend itu punya karakter dan ciri khas cengkok masing-masing. Selanjutnya Bang Wahyu Tadi 3 Tiaraman benar, sama kayak Ju, Salmon juga benar. Kardi Tanjung kalau nggak salah. Kardi Tanjung. Kalau Zalmon lagu yang paling ngena itu apa? Kusamba sileka to kadeko. Oke. Keren banget. Kalau Kardi Tanjung lagu Kardi Tanjung banyak lagunya sih. Cuma yang akhir-akhir ini sering dibawa di festival itu yang bahasa Balang bahasa apa? Oh iya apa sih? Dan juga saat ini Bapak Kardi Tanjung sering jadi juri juga ya. Festival ya. Oke, kita next Rizky Bendang. Yang pertama Tiaramon, Iya, benar. yang kedua Zalmon, yang ketiga Android. Android itu udah legend juga sih Legend sebenarnya ya. Dari dia muda-muda dulu udah banyak ya. Udah banyak. Lagunya juga bagus-bagus. Bagus benar. Karena karakter soalnya. Kalau lagu yang paling ngena dari Android, Ais, Dulu pernah punya kasetnya Android punya kasetnya. banyak, tapi yang paling keinget itu lagunya 351. Oh, nanti jadi Ya, itu lagu yang bagus. menceritakan tentang dia di penjara. Iya. Kalau nggak salah itu waktu itu kasusnya emang real life sih kejadiannya itu. Iya. Jadi istilah kayak karena ada masalah dalam keluarganya, jadi akhirnya Andresnya masuk. Ini lagunya Android juga kan yang Taraklah aku. Ada juga. Itu judulnya apa tuh? Na, 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 na. Itu susah juga lagunya ya. Tapi dari Andres tuh yang Wahyu ingat tuh dulu kasetnya yang Wahyu punya, lagunya itu Wahyu nggak tahu sebelumnya ada yang nyanyiin. Cuma yang paling ingat tuh lagunya Sapucua Sore Dengki. Itu yang ingat Itu banget. pernah itu ada di video saya sebelumnya itu tutorial sama Karin Sauti ya. Sapucua Sore ya. Oke, demikianlah kuis kita di obrolan kali ini ya. Ya. Semoga ada manfaat karena kuis kita informatif banget nih. Ya. Buat teman-teman mungkin yang baru belajar menyanyi lagu Minang ya bisa diambil. Dan juga buat kawan-kawan yang baru mau mencoba untuk bernyanyi ya, jangan pernah takut ya, apalagi ikut festival ya. Ya. Jangan pernah takut ya, sesuai dengan obrolan kita tadi. Semoga teman-teman bisa menjadi penyanyi-penyanyi penerus yang lainnya ya. Yang tentunya harus lebih bagus Yang lebih bagus dari sekarang. sekarang ya. Itulah tadi obrolan singkat kita, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Komen ke juga. teman-teman yang lain ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada ide konten kita bisa bikin kontennya ya. Mas, ya. Benar.